Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. By Arthur auf der Heide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asimi Hartati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 8 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dedi Susanto selaku fasilitator dan Ibu Titi Kadarwati selaku pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seorang guru sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas harus bisa memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian kelas secara berkelanjutan. Bagaimana penerapan berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Supaya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketiga, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keenam, mengidentifikasi pengetahuan awal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu melalui penerapan 3 strategi diferensiasi, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Seorang guru bisa menggunakan 3 diferensiasi tersebut, namun bisa juga disesuaikan dengan materi yang dia ajarkan.
Kemudian, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Muaranya adalah satu, menjadikan murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Teruslah menjadi guru abad 21 yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.